Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Saya akan jelaskan tentang mesin huller kopi untuk kopi kering, di mana mesin ini baru dibeli. Pada saat dicoba, mesin ini masih banyak masalah, tidak bisa langsung dipakai. Apa-apa saja masalahnya yang masih harus kita perbaiki sehingga mesin yang baru kita beli ini bisa kita gunakan. Masalah pertamanya adalah terlalu ketat atau kencangnya tali bel, dan pada mesin ini tidak ada pengaturan atau penyetelan dari untuk membuat belnya lebih kendor. Mesin dengan menggunakan motor bensin, ketika belnya terlalu ketat, maka mesin motor ini akan susah untuk start. Nah, maka kita harus kendorkan. Karena tidak ada pengaturannya, maka kita harus menambah beberapa buah ring untuk mengangkat motor sehingga belnya bisa menjadi lebih kendor. Nah, kalau sudah kendor, maka pada saat kita nyalakan motor bensinnya ini menjadi lebih mudah untuk start dan mesin tidak terlalu meraung atau terlalu gas besar. Kemudian masalah keduanya mata pisau yang saya pegang ini. Nah, ini jarak antara pisau dengan pelat yang ada di dalam tabung drum untuk memutar dan memotong kulit kopi tidak bisa dilihat adanya skala, sehingga kita harus bongkar baru bisa menyusun mata pisaunya. Nah, jadi dengan ada bel yang terlalu ketat, ketika dinyalakan pisau terlalu rapat dengan drum mata pisaunya, itu bisa menyebabkan mesin patah kroasnya ataupun bisa patah pistonnya. Kemudian, nah, ini bagian untuk menghisap udara, sehingga dari udara itu akan menghisap kulit-kulit bekas potongan dari mata pisau. Nah, ini tempat biji kopi keluar. Nah, ini Anda lihat ketat sekali. Harusnya ada jarak. Lalu debu ataupun kotoran akan keluar. Nah, ini tidak ada filternya, sehingga kalau ini dibuka maka satu ruangan itu akan kotor dan juga bisa terhirup ke kita. Nah, mungkin untuk bagian output pengeluaran debu ini kita bisa buat dengan menambah pipa. Di ujungnya kita tambahkan filter kawat nyamuk begini. Kenapa? Karena banyak sekali biji-biji kopi kecil yang ikut keluar. Yang biji kopi tersebut masih bisa kita pakai, kita kupas ulang kulitnya. Jadi kenapa keluar biji kecil itu? Karena tidak jarak antara pisau dengan drum itu terlalu lebar, sehingga biji kecil itu tidak ikut terkelupas. Prinsipnya adalah tali bel itu memang harus lebih ada jarak ketika kita tekan tadi. Nah, ini kita lihat tali belnya juga ketat untuk memutar kipas yang ada pada bagian bawah. Nah, ini untuk menghisap debu tadi dengan kulit-kulitnya. Dengan putaran kipas maka akan terhisap dan keluar ke bagian nah, itu yang ada kawat nyamuknya. Sedangkan bagian depan adalah biji yang sudah terkupas. Pada saat digunakan, nah, ini buka sedikit. Jadi jangan kita buka terlalu besar. Kalau terlalu besar maka biji kopi utuh pun akan ikut terhisap. Apalagi kalau blower di bagian penghisapnya kencang.
Nah, biasanya kita gunakan maksimum setengah. Nah, seperempat saja sudah cukup untuk mengisap debu dan kulit ari dari proses penggilingan kupas kulit kopi kering ini. Sehingga biji kopi yang sudah terkelupas akan jatuh ke bawah. Kemudian bagian corong itu untuk memasukkan biji kopi kering tersebut dengan kulitnya. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa biji kopi itu harus benar-benar kering supaya mudah untuk mengelupas kopinya. Kalau belum kering, sebaiknya dijemur. Nah, di sini saya lihat proses pengerjaan yang dilakukan oleh orang ini salah, di mana biji kopi gabah yang kering, tetapi mesin yang dipakai adalah mesin kupas kulit ceri kering atau proses natural. Tetapi ya karena ini sudah kudung salah, kita coba aja selesaikan. Nah, ini mesin sudah jalan normal. Nah, tinggal masukkan kopinya, lalu buka sedikit penutupnya, jangan buka besar karena kalau buka besar akan menumpuk kopi di dalam ruang tabung. Nah, bisa dicoba dengan pertama pada bagian input masuk biji kopi kering, kita buka sedikit, nah kira-kira seperempat. Lalu pada bagian outputnya, nah ini dia, kita buka juga sedikit. Nanti ketika sudah beberapa kali dicoba akan ketemu metodenya, masalah buka tutup dari buka pintu masuk kopi dan keluar biji kopi yang sudah terkupas. Nah, ini kita lihat mesin sudah bisa bekerja langsam tanpa harus tenaga besar. Tinggal dicoba beberapa kali, biasanya nanti akan ketemu cara metode yang paling tepat. Nah, ini sudah ada hasilnya biji kopi, tetapi tidak akan bisa 100% kopi itu terkupas sempurna. Pasti ada saja yang lolos tidak terkupas kulitnya. Semoga sedikit informasi ini ada manfaatnya. Assalamualaikum.